Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Afi dari kelas 1C Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Pengertian warga negara. Menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, dan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM, Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat bangsa, negara maupun kedudukan sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi, seseorang terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Perkembangan HAM di Indonesia dari tahun 1945 sampai 1959. HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasan pendirian partai-partai politik. Dari 1959 sampai 1966, terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1966 sampai 1970, muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Dan 1970 sampai 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Di tahun 1990, pemerintah membentuk Komnas HAM. Dan dari 1998 sampai sekarang 2020 atau seterusnya, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang 1945. Ketiga, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai dengan 28J. 1. Hak asasi pribadi, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan bergerak. 2. Hak asasi ekonomi, hak untuk memilih, hak memanfaat dan membeli, serta hak dan menjual. Ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan, mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. 4. Hak asasi prosedural, mendapat keadilan, peradilan, pelindungan, dan lain-lain. 5. Hak asasi politik, memilih, dipilih, dan berorganisasi. Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 27, 28, 30, dan 31, yaitu membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintah, dan menghormati HAM orang lain. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya dapat menunjuk pandangan para pemikir? 1. Kaum pluralis, yaitu Hobbes dan John Locke. Masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. 2. Kaum Marxis, yaitu Antonio Gramsci. Domisi kekuasaan ada pada negara,
Negara merupakan institusi yang digunakan kaum berjus untuk menjalankan kekuasaan yang baik. 3. Kaum sintesis, yaitu Anthony Giddens, menyatukan dua pandang di atas kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Ya, sekian dari saya tentang hak dan kewajiban warga negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.